Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Garin dengan NIM 2402510007 dan program studi ilmu hukum. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program iuran untuk memberikan manfaat finansial saat peserta memasuki usia tidak produktif yang bertujuan menjamin kesinambungan pendapatan di hari tua. Di Indonesia, dana pensiun terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama DPPK atau pemberian kerja, dan yang kedua DPLK, manfaat pasti atau iuran pasti. Dana pemberi kerja adalah dana dibentuk oleh badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau berkompetensi iuran pasti bagi kepentingan seluruh karyawan. Yang kedua, dana pensiun lembaga adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi yang bersangkutan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Aturan dan dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang PPSK, yaitu memperbarui dan memperkuat tata kelola, perlindungan konsumen, serta pengawasan dana pensiun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, mendefinisikan bentuk jenis, dan asas-asas penyelenggaraan dana pensiun. Sebagian ketentuannya telah diubah dan disesuaikan oleh Undang-Undang PPSK. Dan yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK, yaitu batasan dan jenis instrumen investasi yang diizinkan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, kewajiban pelaporan, dan manajemen risiko. Tugas dana pensiun yang pertama, mengumpulkan iuran secara rutin, baik yang dipotong langsung dari gaji pekerja maupun kontribusi tambahan dari pihak pemberi pekerjaan. Yang kedua, mencatat dan memperbaiki data peserta, akumulasi iuran, serta hasil dari pengembangan dana dari masing-masing individu secara akurat. Dan yang ketiga, menyalurkan dana atau membayar klaim kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia sesuai dengan ketentuan program. Di sini ada contoh perhitungan. Rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah 55 tahun, sedangkan angka harapan hidup orang di Indonesia adalah 70 sampai 75 tahun. Untuk menghitung dana pensiun dibutuhkan pengeluaran per tahun, permisalannya 100 juta, usia pensiun 55 tahun, dan angka harapan hidup kita ambil di 75 tahun. Jadi masa pensiun yaitu angka harapan hidup dikurangi usia pensiun, jadi 75 dikurangi 55 tahun sama dengan 20 tahun. Dan dana pensiun yang dibutuhkan itu permisalan 100 juta dikali 20 tahun, yaitu 22 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Tanggung jawab dana pensiun. Tanggung jawab yang pertama ada tanggung jawab fidusia, yaitu pengurus dana pensiun wajib bertindak dengan itikat baik, kehati-hatian, dan semata-mata untuk kepentingan terbaik para peserta. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan informasi, yaitu bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, berkala, dan transparan kepada peserta mengenai saldo dana, hasil investasi, dan kebijakan biaya. Dan yang ketiga, ada kepatuhan terhadap regulator, bertanggung jawab untuk
mematuhi seluruh peraturan OJK dan undang-undang yang berlaku, termasuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit secara berkala kepada otoritas berwenang. Kesimpulan dari presentasi saya, dana pensiun adalah instrumen perlindungan finansial jangka panjang. Tujuannya adalah untuk memastikan kesinambungan penghasilan dan kesejahteraan seseorang ketika sudah melewati usia produktif atau tidak lagi bekerja. Dana pensiun bukan sekedar tabungan biasa di perusahaan, ia merupakan badan hukum tersendiri yang kekayaannya dipisahkan dari kekayaan pendirinya. Siklus utama dana pensiun adalah mengumpulkan iuran, mengembangkannya melalui instrumen investasi yang aman dan terukur, lalu mengembalikannya kepada peserta. Pengurus dana pensiun memikul tanggung jawab hukum dan moral yang berat. Mereka wajib mengelola dana semata-mata untuk kepentingan peserta, mengedepankan transparansi, dan berada di bawah pengawasan ketat regulator atau otoritas jasa keuangan atau OJK. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're